Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Tadi sore sebelum mandi, saya coba jalan sambil lari-lari kecil di seputar pastoran untuk tes saya punya kaki. Ternyata waktu itu ada satu anak dari batalion sedang doa di Gua Maria. Selesai doa, saya ketemuin. Saya bilang, "Bagaimana? Sudah doa kah?" "Sudah, Romo." "Kenapa berdoa?" "Banyak beban." Bayangan saya begini, anak masih muda, belum berkeluarga, sudah punya banyak beban. Fisik oke. Siapa yang meragukan ketangguhan fisik para tentara? Tapi tentang jiwa, ternyata tidak sebanding dengan ketangguhan fisik. Fisik boleh tangguh dan katos, tapi kekuatan jiwa sangat ditentukan oleh iman. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saya bilang begini, "Beban apa sih kamu nih?" Banyak, Romo. Mau cari ketenangan dulu." Saya lalu membayangkan, karena sudah sedang mempersiapkan misa untuk ke sini, saya membayangkan Paman Bagia yang fisiknya kecil, kurus, krempeng. Tapi jiwanya kuat. Sehingga nama Bagia itu bukan sekedar nama, tapi mencerminkan jiwa yang bahagia. Dan kita semua tahu bagaimana beliau hidup sebagai orang yang menikmati hidup dengan bahagia. Walaupun fisiknya kelihatan kurang bergizi, tapi jiwanya bahagia. Kita mendengar sejak dia meninggal di sini dan dikuburkan, ada banyak cerita tentang kebajikan-kebajikan beliau. Mulai dari orang baik, orang sabar, orang bijak. Di gereja kita menemukan ternyata akar di balik semua kebajikan itu adalah kesetiaan dan ketaatan. Ternyata Bapak Ibu, jaminan untuk masuk surga dan bahagia di surga itu kata itu, ketaatan dan kesetiaan. Dan inilah maksud dari ketika dalam Injil Yesus bicara tentang siapapun yang menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat dan tidak melakukannya, ia berada di tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Artinya surga itu ada, tapi surga itu diperuntukkan bagi mereka yang taat dan setia akan hukum dan perintah Tuhan. Hukum Taurat kan perintah yang diturunkan Tuhan melalui Musa. Yang paling real itu nyata dalam 10 perintah Allah yang diturunkan di Gunung Sinai. Mungkin juga kita perlu mengenal Allah yang kita imani. Karena kalau kita bicara surga, kita juga harus tahu siapa Allahnya di surga. Dalam bacaan pertama kita menemukan Elia berbicara tentang Allah, tapi tidak semua Allah itu ternyata Tuhan.
Misalnya 450 nabi Baal, mereka juga percaya kepada Allahnya. Elia satu orang nabi di antara 450 nabi yang juga punya Allahnya. Lalu Elia mau menguji mana Allah yang benar di hadapan banyak rakyat. Maka dia meminta dan menguji dengan mengambil 2 ekor lembu. Dan 2 ekor lembu itu dibakar di atas kayu api tanpa api. Lalu panggil Allah masing-masing. Dia memberikan kesempatan kepada dewa Baal, para nabi Baal 450 orang itu, untuk membakar lembu itu di kayu api yang mereka sudah siapkan. Sepanjang hari mereka berteriak sampai mereka coret-coret dirinya, banting-banting dirinya, panggil Allahnya, tidak juga datang. Lalu Elia sinis, coba panggil lagi Allahmu, mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi ngobrol, mungkin dia lagi pesiar. Tapi sampai dengan beberapa hari, nyala, api mereka tidak menyala, karena Allahnya tidak datang. Giliran sampai di Elia, dia cuma memanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dan terjadilah pembakaran seekor lembu yang dibakar oleh Elia. Ini sebuah ujian untuk menentukan mana Allah yang benar. Bapak Ibu, coba saya tanya Pak Yohanes Bibit. Allah yang kita percayai, yang kepadanya kita berdoa untuk Paman Bagia ini, Allah yang seperti apa nih? Tritunggal Maha Kudus, Maha Rahim, Maha apa lagi? Banyak mahanya. Oke, saya tanya Angel. Angel, Allah yang sekarang Angel sedang berdoa ini, Allah yang seperti apa? Pengasih dan pengampun. Panurpe, Allah yang Panurpe jadi prodiakon bantu bagi komuni, Allah yang bagaimana? Ayah Yesus Kristus. Nah, banyaklah gelar untuk Allah. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah Tritunggal, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Semua bisa mengucapkan kata-kata itu dan label-label itu, tapi di mana itu Allah? Di mana? Semua orang bisa sebut Allah. Semua orang bisa berdoa kepada Allah, tapi dia tahu Allahnya itu ada di mana. Nah, kita beruntung dan bersyukur punya Yesus yang memperkenalkan Allah yang dia kenal. Jadi kata orang, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Kita percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah yang Yesus sudah kenal. Dalam Injil Yohanes kan Yesus bilang, Bapa, sama seperti Aku mengenal engkau, engkau juga mengenal aku. Aku tinggal di dalam engkau, engkau tinggal di dalam aku. Dan mereka yang telah kau percayakan kepadaku, percaya kepadamu dalam namaku. Maka aku berdoa untuk mereka, supaya dimanapun kita berada, mereka juga berada bersama dengan aku dan Bapa. Mereka memang ada di dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku diutus ke dunia, tapi bukan dari dunia. Aku datang dari Bapa, Bapa yang ada di surga. Jadi Yesus itu dengan terus terang memperkenalkan Bapa, Allah yang kita percaya itu tidak berada di sembarang tempat. Dia ada di surga. Dan surga itulah yang menjadi tujuan semua hidup kita. Dan seringkali saya mengatakan, Yesus adalah satu-satunya nabi yang berani berbicara tentang aku datang dari surga, aku datang ke dunia untuk mempersiapkan kamu supaya setelah siarah di dunia ini berakhir, aku akan membawa kembali kamu ke surga di hadapan Bapa, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kan itu bacaan Injil waktu kita penguburan Paman Bagia. Dan Allah yang diperkenalkan Yesus inilah Allah yang diperkenalkan oleh Musa. Dan itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah ini jelas sejarahnya. Mulai dari dia memperkenalkan diri kepada Abraham. Saat ia memanggil Abraham dalam sebuah api yang terbakar ya.
Allah itu diperkenalkan Abraham. Dan sebenarnya Bapak Ibu, semua orang beragama di dunia ini percaya kepada Allah yang diperkenalkan Abraham. Makanya Abraham itu bapa semua banyak agama. Namun ternyata dalam perjalanannya Allah ini salah ditafsir dan dimengerti, diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Ya, banyak yang menjual nama Allah, tapi betulkah itu Allah? Juga seringkali kita tertipu oleh Allah yang seolah-olah ikut kemauan manusia. Misalnya, karena dunia sudah semakin modern, kita pikir Allah itu suka joget, Allah itu suka disco, Allah itu suka teriak-teriak. Sehingga kalau kita berdoa, jingkrak-jingkrak, puji-puji, emang Allah butuh itu? Saya rasa Allah tidak butuh hiburan. Kita manusia yang butuh hiburan. Allah yang diperkenalkan oleh Yesus itu Allah yang diam di tempat yang sunyi, di tabernakel. Itulah kenapa gereja Katolik itu mencintai keheningan, dan Katolik tidak perlu terlalu hiruk pikuk dan hingar-bingar liturginya. Bahkan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau berjumpa dengan Allah, pergi ke tempat yang sepi. Yesus selalu pergi ke gunung, bukan di tempat di mana ada band. Tidak ada. Masuk ke kamar, kunci, berdoa. Jadi artinya keheningan itu lebih penting untuk menghadirkan Allah. Dan kalau kita bicara surga Bapak Ibu, ternyata surga itu definisi dari kebahagiaan. Siapa yang bahagia, itulah surga. Dan siapa yang mau bahagia abadi, berarti dia masuk surga. Sehingga surga adalah situasi dan kondisi batin yang bahagia. Dan hari ini kita berdoa untuk Paman Bagia supaya dia masuk surga. Tadi saya bilang, dengan nama Bagia saja tidak perlu kita ragukan kalau dia berbahagia. Tidak mungkin dia kasih nama Bagia kalau tidak untuk buat dia bahagia. Dan kita temukan beliau adalah seorang yang krempeng, kurus, seperti kurang gizi, tapi bukan tidak bahagia hidupnya. Ada banyak persoalan dan tantangan dalam hidup, tapi ia hadapi semuanya dengan senyum. Dan ia tegas kalau bicara iman dan gereja. Seperti yang Anda cerita kemarin, beliau adalah satu-satunya DPP yang berani tutup gereja kalau umat itu terlambat. Memang harus begitu. Kita terlalu ditolerir sekarang, dimanjakan. Tapi sebenarnya apa yang beliau lakukan adalah bukti kecintaan dan kesetiaan kepada Tuhan dan gereja. Karena kalau tidak, kita tidak akan disiplin. Karena bukan untuk orang juga kita menikmati itu. Bahkan, memang gereja harus ditutup supaya kusuk di dalam misa. Kita ini terlalu hiruk pikuk. Pikirnya ke gereja itu ke mall, ke pasar. Sebenarnya itu kita menemukan suasana hening, menemukan suasana surga. Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan, orang kalau galau, dia butuh keheningan. Orang yang galau tidak mungkin dia bahagia dalam kegaduhan. Karena orang yang galau dan masuk dalam kegaduhan, itu namanya pelarian. Contoh, orang yang punya masalah di rumah, orang yang stres di rumah, lalu pergi ke kafe, tempat hiburan, malam itu dia terhibur, besok dia galau lagi. Tapi kalau Anda galau di rumah dan Anda ke gereja, Anda duduk diam, berdoa, Anda akan menemukan ketenangan, itu ya memberikan kebahagiaan. Jadi kita hidup akhirnya mau bahagia abadi. Tapi tidak ada bahagia abadi tanpa surga. Hanya di surga bahagia abadi itu ada. Dan kita punya Allah yang ada di surga itu, dan Yesus diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kita masuk surga. Dan persiapan terbesar dari Yesus untuk kita adalah Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi kita menerima roti yang turun dari surga. Sehingga setiap kali kita mencicipi roti yang turun dari surga, kita sedang mempersiapkan diri dan investasi surga. Saya rasa Paman Bagia bahagia. Karena dia sudah menginvestasi kematiannya dengan mencintai Ekaristi. Sempat jadi prodiakon dan bagi komuni. Dan kemudian dia setelah pensiun jadi prodiakon tetap mencintai Ekaristi dan ikut misa. Itu sudah cukup untuk menginvestasi surga, untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu kembali ke cerita tadi. Fisik yang hebat, fisik yang tangguh, fisik yang katos tidak menjamin kebahagiaan. Tapi fisik boleh tidak ada potongan, tapi kalau jiwa kita kuat,
digenggam dan ada dalam Tuhan, dan kita percaya kepada Allah yang kita kenal, maka kita pasti menyayangi Allah dalam kegalauan dan ketidaktenangan jiwa, dan Allah pasti mengenal kita karena Dia yang menciptakan kita. Oleh karena Allah mengenal kita, maka Dia pasti menyayangi kita. Dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Bapak Ibu, Anda kenal betul nggak Allahmu? Anda kenal betul nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Anda betul mengenal, Anda harus mencintai Ekaristi. Karena itu adalah tanda di mana Allah yang tak kelihatan datang dalam hidup kita, mempersiapkan kita, menemani kita. Dan kalau suatu saat kita punya syarah di dunia ini berakhir, itulah yang mengantar kita kembali ke dalam bahagia abadi di surga. Selamat berbahagia untuk paman bahagia. Semoga iman akan Yesus mengantarmu kembali menikmati perjamuan abadi di surga. Semoga rezeki surgawi yang telah kamu santap sebagai anak domba saat masih hidup juga kamu cicipi dalam perjamuan anak domba abadi di surga. Dan di hadapan Bapa, jadilah pendoa untuk kami semua yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati kita.